Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Ayu Mardianti dari kelas Ekonomi Syariah A semester 6 dengan NIM 1714135. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Manajemen Perbankan. Pertama ada Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Baiklah, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian perbankan atau bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Baiklah, untuk peranan Bank Indonesia dengan pemerintah. Pertama, Bank Indonesia menjadi pemegang kas pemerintah. Kedua, untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas mengenai perekonomian, perbankan, serta keuangan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN dan kebijakan lainnya. Kelima, jika pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib berkonsultasi dengan Bank Indonesia serta DPR. Keenam, Bank Indonesia memiliki peran dalam membantu penerbitan surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian, yang terakhir, Bank Indonesia juga tidak bisa menerbitkan kredit kepada pemerintah. Selanjutnya, Bank Indonesia juga melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, menjaga kestabilan nilai rupiah. Baiklah, selanjutnya ada kegiatan utama dalam perbankan, yaitu ada 3. Menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana untuk masyarakat, dan memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran lainnya. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank memiliki simpanan giro, yang simpanan pada banknya penarikannya hanya menggunakan cek maupun bilet giro. Sedangkan simpanan tabungan, simpanan yang kita taruh pada bank dan penarikannya pun bisa sewaktu-waktu kita tarik melalui bank dengan membawa buku tabungan dengan teller ataupun melalui mesin ATM dengan kartu ATM. Kemudian ada simpanan deposito. Untuk simpanan deposito, ini adalah simpanan yang dalam bentuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Bisa kita tarik dengan menggunakan sertifikat deposito. Kemudian, dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat, bank juga memberikan bentuk kredit. Di antaranya ada kredit investasi. Kredit investasi biasanya diberikan kepada para investor untuk berinvestasi dalam bentuk jangka panjang. Kemudian ada juga kredit modal kerja. Kredit modal kerja biasanya diberikan untuk membiayai kegiatan usaha dalam bentuk jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan atau transaksi usahanya. Kemudian ada kredit perdagangan. Kredit perdagangan biasanya diberikan kepada para pedagang maupun agen atau pengusaha kecil. Sedangkan kredit konsumtif
adalah kredit yang diberikan untuk keperluan secara konsumtif atau untuk keperluan pribadi. Kemudian ada kredit produktif. Kredit produktif biasanya digunakan untuk menghasilkan suatu proses barang maupun jasa. Kemudian, bank juga memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran lainnya, seperti menerima setoran pembayaran, pembayaran pajak, telepon, air, dan listrik, atau pembayaran kuliah, dan lainnya. Kemudian, melayani pembayaran. Melayani pembayaran di sini maksudnya adalah pembayaran gaji. Jadi, seperti kerjasama antara perusahaan dengan bank dalam pembayaran gaji, pembayaran pensiunan, honor, pembayaran dividen, maupun bonus dan hadiah. Kemudian, dalam pasar modal, bank juga menjadi penanggung, wali amanat, broker, maupun pedagang efek. Bank juga melayani transaksi transfer uang, inkaso, clearing, safe deposito box, bank card, banknotes, atau jual beli mata uang asing. Kemudian bank garansi, referensi bank, dan letter of credit. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal terakhir mengenai imbasnya COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia baik perbankan maupun lainnya. Dengan adanya wabah atau virus corona, COVID-19 ini bukan hanya berdampak pada perbankan saja, namun pada ekosistem pariwisata Indonesia juga berpengaruhi. Tapi bursa saham dan industri manufaktur juga sangat berpengaruh. Bahkan bursa saham pernah anjlok sangat drastis. Begitupun perusahaan manufaktur ikut terancam. Kenapa bisa terancam? Karena 74% bahan baku dari perusahaan manufaktur merupakan berasal dari negara Cina. Jadi sangat mengecam buruh pabrik untuk di PHK maupun dirumahkan. Saat kunjungan wisatawan atau turis anjlok, pemerintah Indonesia sempat memberikan subsidi tiket, pesawat, dan mendorong perjalanan dinas serta wisata. Menurut saya, subsidi seperti yang diberikan pemerintah itu sangatlah salah, karena tidak memikirkan efek negatif dari adanya subsidi tiket pesawat tersebut. Jadi, virus COVID-19 dampaknya sudah memukul berbagai sudut ekonomi. Di antaranya, nilai rupiah yang mencapai 17.000, pelaku sektorial juga sulit berusaha. Semua itu dapat menekankan aktivitas ekonomi dan akan terjadi perlambatan yang akan berimbas pada dunia perbankan, seperti pada kredit, baik penyaluran maupun kualitas asetnya, termasuk segmen korporasi. Ditambah lagi dengan derasnya capital outflow atau arus modal yang keluar dari pasar modal. Seperti sekarang, IHSG sudah memasuki zona merah. OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK nomor 11 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan dampak dari penyebaran corona. Dan saya juga telah mencari tahu sesuai pengumuman dari pemerintah Indonesia, Bapak Jokowi, yang memberikan keringanan bagi debitur yang terkena atau terdampak oleh virus corona COVID-19 ini. Ada 9 bank BUMN yang telah memberikan keringanan bagi para debiturnya dengan
mempertimbangkan pemberian keringanan. Di antaranya ada Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia atau Bank BNI, Bank Pan Indonesia, Bank Permata, Bank BTPN, Bank DBS Indonesia, Bank Indeks Selindo, dan Bank Ganesha. Menurut saya, seharusnya pihak manajemen bank mengambil langkah untuk mempercepat penurunan suku bunga, penyediaan dan pelonggaran likuiditas melalui giro wajib minimum, dan penurunan 7-day reverse repo rate didorong untuk lending. Kemudian, pihak bank juga seharusnya lebih cepat menjalankan kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit dengan sasaran debitur yang terkena atau terdampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Baiklah, sekian dari jawaban yang saya utarakan dalam sebuah video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.